Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan PTS Fisika. Nomor 14, berdasarkan arah getar, gelombang dikelompokkan menjadi. Jadi di sini kita akan mengelompokkan gelombang berdasarkan arah getarnya. Jadi di sini yang A adalah gelombang berjalan dan gelombang stasioner, ini bukan. Kemudian yang B, gelombang transversal dan stasioner, ini bukan. Kemudian yang C, gelombang transversal dan longitudinal, ini benar. Kemudian yang D, gelombang mekanik dan elektromagnetik, ini salah. Kemudian yang E, gelombang stasioner dan elektromagnetik, ini juga salah. Jadi berdasarkan arah getarnya, gelombangnya yaitu gelombang transversal dan longitudinal. Karena di sini gelombang transversal ini arah getarnya adalah tegak lurus dengan arah rambatnya. Kemudian gelombang longitudinal ini adalah arah getarnya sejajar dengan arah rambatnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 15. Pada permukaan air terdapat dua buah gabus yang bergerak naik turun seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Jika cepat rambat gelombang air adalah 80 cm per second, maka frekuensi gelombang air adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah ini cepat rambatnya. Jadi di sini adalah V sama dengan 80 cm per second. Kemudian dari gambar ini adalah jaraknya. Jadi di sini adalah jarak dua gabusnya, yaitu S sama dengan 50 cm. Ini satuannya kita tidak ubah karena di sini semuanya dalam satuan cm. Kemudian ini adalah amplitudonya, yaitu A sama dengan 4 cm. Kemudian yang ditanyakan adalah frekuensi gelombangnya. Jadi di sini adalah F sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Di sini untuk menghitung frekuensi ini, kita menggunakan rumus cepat rambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi ini adalah rumus cepat rambat gelombangnya. Di sini kita cari terlebih dahulu lambdanya. Lambda ini adalah panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang ini terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Maka kita hitung panjang gelombangnya dari gabus 1 ini sampai gabus kedua ini. Jadi panjang gelombangnya adalah dihitung dari sini. Jadi ini gelombangnya. Jadi di sini, ini sampai sini adalah satu gelombang. Jadi ini satu gelombangnya. Kemudian ini kita hitung lagi. Dari sini, ini adalah dua gelombang. Jadi dari sini sampai sini, ini adalah satu gelombang. Kemudian dari sini sampai sini, ini adalah satu gelombang. Berarti ini adalah dua gelombang. Kemudian dari sini ke sini adalah setengah gelombang. Jadi di sini adalah 2,5 gelombang atau 2,5 lambda. Jadi 2,5 lambda sama dengan, yaitu panjangnya di sini adalah 50 cm. Jadi di sini adalah 50 cm. Maka lambdanya adalah sama dengan 50. Ini 2,5-nya dipindah ke bawah, jadi dibagi dengan 2,5. Maka di sini ini desimalnya bisa dihilangkan dengan dikali 10. Jadi di sini sama dengan 50 dikali 10 adalah 500 per 2,5 dikali 10 adalah 25. Jadi di sini 25. Jadi hasilnya di sini sama dengan 500 dibagi 25 adalah 20. Jadi lambdanya adalah 20 cm. Jadi di sini satuannya dalam cm, jadi lambdanya adalah 20 cm. Maka kita masukkan ke sini. Jadi V-nya adalah ini 80 sama dengan lambdanya ini adalah ini. Jadi di sini adalah 20 dikali dengan frekuensi. Jadi frekuensinya kita cari. Maka di sini F sama dengan ini 20-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini adalah 80 dibagi dengan 20. Ini nolnya bisa dicoret. Jadi hasilnya adalah sama dengan 8 dibagi 2 adalah 4. Jadi frekuensinya adalah 4 Hz. Jadi ini hasilnya. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 16. Seorang wanita yang sedang berada di pantai dan mengamati gelombang. Pada ombak laut terdapat 4 gelombang dalam waktu 2 detik. Dengan masing-masing gelombang memiliki panjang gelombang 0,5 meter. Kelajuan dari gelombang tersebut adalah
Di sini yang diketahuinya adalah jumlah gelombangnya. Jadi di sini adalah N sama dengan 4 gelombang. Kemudian ini waktunya. Jadi di sini adalah T sama dengan 2 detik. 2 detik ini adalah 2 second. Kemudian ini panjang gelombangnya. Jadi di sini adalah lambdanya, yaitu sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kelajuan gelombangnya. Kelajuan gelombang ini adalah V. Jadi V sama dengan berapa? Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung V ini, kita menggunakan rumus cepat lambat gelombang, yaitu V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Di sini kita cari frekuensinya. Jadi frekuensi ini rumusnya adalah sama dengan N per T. Jadi jumlah gelombang dibagi dengan waktunya. Jadi ini rumus frekuensinya. Kita masukkan di sini sama dengan jumlah gelombangnya adalah ini. Jadi di sini 4 per T-nya ini waktunya, yaitu ini. Jadi di sini adalah 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 4 dibagi 2 adalah 2. Jadi 2 Hz. Ini adalah frekuensinya. Ini kita masukkan ke sini. Jadi V-nya adalah sama dengan lambdanya adalah ini. 0,5, ini panjang gelombangnya, dikali dengan F-nya adalah ini, jadi di sini frekuensinya adalah 2. Maka sama dengan 0,5 dikali 2 adalah 1. Maka V-nya ini adalah 1, ini satuannya adalah dalam meter, karena lambdanya ini dalam meter, jadi di sini adalah 1 meter per second. Jadi ini cepat lambatnya, atau kelajuannya. Jadi kelajuan dari gelombangnya adalah 1 meter per second. Di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Kemudian nomor 17, gelombang transversal merambat dari A ke B dengan cepat rambat 12 meter per second, frekuensi 4 Hz, dan amplitudo 5 cm. Jika jarak AB sama dengan 18 meter, maka banyaknya gelombang yang terjadi sepanjang AB adalah, di sini yang diketahuinya adalah cepat rambat gelombangnya. Jadi di sini adalah V sama dengan 12 meter per second. Kemudian ini frekuensinya. Jadi di sini adalah F sama dengan 4 Hz. Kemudian ini amplitudonya. Jadi di sini adalah A sama dengan 5 cm. Kemudian ini jarak gelombangnya. Jadi di sini adalah S sama dengan 18 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah banyaknya gelombang. Jadi di sini adalah N, yaitu sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung banyaknya gelombang ini, kita cari terlebih dahulu panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombang ini kita cari dengan menggunakan rumus cepat lambat gelombang. Jadi di sini adalah V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Jadi kita cari lambdanya di sini. Jadi V-nya ini adalah ini. 12 sama dengan lambda dikali dengan frekuensinya adalah ini 4. Maka lambdanya adalah sama dengan, jadi 4-nya dipindahkan ke bawah, jadi di sini adalah 12 dibagi 4. 12 dibagi 4 hasilnya adalah 3, jadi 3 meter. Jadi ini lambdanya, yaitu 3 meter. Jadi di sini untuk mencari jumlah gelombang ini, kita bisa gambarkan terlebih dahulu gambar gelombangnya. Jadi gambar gelombangnya adalah gelombang transversal. Jadi gambar gelombang transversal adalah seperti ini. Jadi ini namanya gelombang transversal. Jadi dimisalkan ini adalah gelombang transversalnya. Jadi satu gelombang ini adalah dari sini sampai sini. Jadi satu gelombang itu terdiri dari bukit dan lembah. Jadi satu bukit dan satu lembah ini panjang gelombangnya. Jadi panjang gelombangnya ini adalah yaitu ini 3 meter. Maka di sini karena jarak keseluruhannya, jadi jarak keseluruhannya yaitu dari awal, yaitu dari titik A sampai misalkan di sini titik B-nya. Jadi jarak dari titik A sampai titik B ini jumlah jarak totalnya yaitu 18 meter. Jadi di sini 18 meter. Kemudian panjang gelombangnya adalah 3 meter. Maka untuk menghitung jumlah gelombangnya, jadi jumlah gelombangnya ini adalah sama dengan jaraknya, yaitu dibagi dengan panjang gelombangnya. Jadi di sini S dibagi dengan lambda. Jadi ini rumus jumlah gelombangnya. Jadi kita masukkan angkanya. Jadi di sini sama dengan panjangnya adalah ini 18 per
panjang gelombangnya adalah ini, 3. Jadi di sini hasilnya adalah sama dengan 18 bagi 3 adalah 6. Jadi jumlah gelombangnya adalah 6 gelombang. Jadi ini jumlahnya. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 18, sebuah pegas atau selingki digetarkan sehingga menghasilkan gelombang longitudinal dengan jarak dua rapatan terdekat yaitu 40 cm. Jika cepat rampat gelombang 20 meter per second, maka panjang gelombang dan frekuensi gelombangnya adalah, jadi di sini yang diketahuinya adalah jarak dua rapatannya, jadi di sini adalah S sama dengan 40 cm. Kemudian ini adalah cepat rampat gelombangnya, jadi di sini adalah V sama dengan 20 meter per second. Ini satuannya dalam meter, maka kita ubah ke meter, jadi 40 cm ini yaitu sama dengan ini dibagi 100 adalah 0,4 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang gelombang dan frekuensinya. Jadi di sini panjang gelombangnya adalah lambda, kemudian frekuensinya adalah F. Jadi lambdanya ini dengan berapa, dan F-nya ini sama dengan berapa. Jadi ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung panjang gelombang ini, kita gambarkan gelombangnya. Jadi di sini adalah selingki. Jadi gelombangnya adalah gelombang longitudinal. Berarti gambar gelombang longitudinal ini adalah ada rapatan. Jadi misalkan ini rapatannya. Kemudian ada renggangannya. Jadi di sini adalah renggangannya. Kemudian rapatan lagi. Jadi ada rapatan dan renggangan. Jadi di sini rapatan dan di sini renggangan. Jadi ini merenggang, kemudian ini merapat lagi. Jadi jarak dua rapatannya, jadi jarak dua rapatan ini, jadi ini adalah yaitu 40 cm. Jadi jarak dua rapatan adalah 40 cm. Jadi 40 cm ini adalah 0,4 meter. Maka di sini jarak ini adalah satu gelombang karena di sini setengah rapatan, ini setengah rapatan, ini adalah satu gelombang. Jadi lambdanya ini yaitu sama dengan 40 cm atau di sini adalah sama dengan 0,4 meter. Jadi ini lambdanya yaitu 0,4 meter. Kemudian kita cari frekuensinya dengan menggunakan rumus V yaitu cepat rampat gelombang. Jadi di sini adalah V sama dengan lambda dikali dengan frekuensi. Maka di sini sama dengan lambdanya adalah ini 0,4 dikali dengan F. F-nya ini kita cari frekuensinya. Kemudian V-nya ini yaitu ini 20. Maka frekuensinya adalah sama dengan 0,4-nya ini dipindahkan ke bawah. Jadi di sini adalah 20 dibagi dengan 0,4. Ini desimalnya bisa dihilangkan karena di belakang koma ini satu angka, jadi dikali 10 yaitu sama dengan 20 dikali dengan 10 adalah 200. Jadi 200 dibagi dengan 0,4 dikali 10 adalah 4. Jadi dibagi 4 hasilnya adalah sama dengan 50. Jadi 200 bagi 4 adalah 50. Jadi di sini adalah 50 Hz. Ini frekuensinya. Jadi di sini panjang gelombangnya adalah 0,4 meter dan frekuensinya adalah 50 Hz. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan PTS Fisika.